Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di sore hari ini yaitu di Dosen Mention kompetensi pasti. Tentunya kembali lagi dengan saya selaku moderator di acara Dosen Mention hari ini. Saya Akalis Melania dan di samping saya Aisyah Putri Fajriani. dan tentunya ada narasumber yang insya Allah bakal sharing nih teman-teman dan insya Allah manfaat banget ilmunya. Boleh Ibu berperkenalan? Saya Maria Evi. Oke, jadi nih teman-teman semuanya yang lagi nonton secara online hari ini, jadi kita akan mengupas tuntas nih, temanya sungguh menarik banget. Tema pada sore hari ini yaitu akuntansi dan pentingnya seorang akuntan di dunia industri. Jadi ini kita pengen simak ya Bun ya, kita pengen bertanya-tanya sebenarnya akuntansi itu apa gitu. Mungkin banyak banget nih yang lagi nonton di online masih belum paham sebenarnya akuntansi itu apa sih Kak? Akuntansi itu berhubungannya sama hitung-hitung aja atau memang di dalam hitung-hitungnya itu ada materi lagi atau apa gitu? Mungkin boleh dijelasin langsung nih sama Bu Maria. Iya, orang kalau bicara mengenai akuntansi itu kan kayaknya kompleks gitu ya, sulit banget dipahami. Terus hitung-hitungan gitu ya. Jadi kemudian orang jadi khawatir, susah nih jurusan akuntansi. Sebenarnya kalau kita menjelajahi dengan lebih dalam, sebenarnya dunia akuntansi itu menarik, ya. Kenapa menarik? Karena akuntansi itu sebenarnya pilar fundamental dari keberhasilan bisnis dan pengelolaan keuangan. Ya, jadi kalau kita bicara akuntansi itu tidak hanya mengenai identifikasi, pengelompokan, pencatatan gitu ya. Nggak hanya itu, tapi lebih luas. Karena akuntansi itu tidak hanya dipakai, saya ngapain akuntansi, ngapain mempelajari akuntansi, saya mau jadi entrepreneur, misalnya begitu. Padahal akuntansi itu bahasa bisnis, ya, bahasa bisnis. Jadi kalau kita mau mempelajari mengenai akuntansi itu dia lebih kompleks. Jadi nggak hanya mengenai proses pencatatan, meringkas, analisa, terus menyajikan. Nah, misalnya Anda sebagai pengusaha gitu ya, atau sebagai orang yang punya usaha sendiri, maka ngapain mesti bikin susah-susah pakai akuntansi? Nah, segitu banyaknya transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu kan ada yang hanya berupa data, ada yang bersifat informasi. Nah, akuntansi itu menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan dari usaha yang sedang dikerjakan atau dijalankan oleh seseorang itu. Itu kalau dia adalah entrepreneur. Nah, kalau di perusahaan apa? Ya tentu kompleks kalau di perusahaan. Akuntansi itu tidak hanya belajar laporan keuangan, tapi bagaimana merubah dari data menjadi suatu informasi yang kemudian bisa dibaca oleh orang yang membutuhkan informasi tersebut. Begitu kira-kira secara umum ya. Secara umum akuntansi seperti itu. Jadi akuntansi ini nggak melulu tentang keuangan, berhubungan dengan angka tuh enggak ya Bu ya. Jadi kompleks lah gitu. Jadi mencatat juga ada. Ya. Laporan menganalisis itu masuk berarti ya. Belajar sistem. Jadi belajar nggak hanya belajar mengenai pencatatan ya, tapi juga sistemnya. Bagaimana sebuah usaha dapat berjalan dengan efektif, kita juga dipelajari di dalam akuntansi itu. Bagaimana sistem, bagaimana suatu pekerjaan yang sifatnya clerical ya, terus menerus itu tetap dapat dikerjakan secara efisien. Makanya kemudian pada jurusan akuntansi ada pelajaran mengenai sistem akuntansi. Gitu. Jadi kita belajarnya kompleks. Jadi tidak hanya soal hitung-hitungan saja, tapi juga mempelajari sistem, mempelajari bagaimana jangan sampai suatu usaha kemudian dicurangi oleh pihak lain dengan mata kuliah auditing, audit laporan keuangannya. Jadi kompleks. Kan orang jadi lebih apa sih akuntansi yang dipelajari segitu banyak ya, banyak sekali. Makanya belajarnya kalau bachelor untuk mendapatkan strata 1 itu perlu 4 tahun.
Itu untuk kalau dari Politeknik 3 tahun, tapi sudah yang sifatnya komprehensif. Jadi dari Politeknik, dari pendidikan vokasi itu kita bisa langsung mengimplementasi semua pelajaran yang diperoleh dan ke dunia kerja. Tapi saya mau tanya deh Bu, berarti walaupun ada banyak hal yang perlu dipelajari dalam akuntansi karena dia memang mungkin berkesinambungan ya pembelajaran, tapi tetap akan diajarkan secara bertahap ya Bu, Iya, dari betul. awal basicnya dulu. Iya, betul. Sampai mungkin akan jadi lebih detail lagi gitu ya pembelajarannya ya. Iya, makanya belajarnya panjang. Belajarnya panjang. Jadi ketika kita belum tahu sama sekali, misalnya anak IPA belajar apa sih itu akuntansi gitu ya. Nah, dari situ kemudian mulai mempelajarinya dari apa definisi akuntansi itu, bagaimana mengetahui debit kredit, seperti itu, mengapa ada debit kredit, alasannya dan segala macam. Sampai kemudian yang lebih detail lagi analisis terhadap laporan keuangan kalau udah jadi dalam bentuk laporan keuangan. Lebih dalam lagi kalau perusahaan itu kemudian Anda kerja di perusahaan yang perusahaan yang bersifat seperti perusahaan besar holding yang ada holding company-nya, maka Anda nanti belajar lebih dalam lagi di advance accounting. Luas banget, banyak sekali. Tapi makin Anda pelajari bukannya makin takut, tapi makin menarik gitu. Makin seru gitu ya Bu. Makin seru. Kayak apalagi kalau audit, kayak detektif kita. Benar-benar. Kayak detektif. Setuju. Jadi kayak detektif ada unsur-unsur gitunya gitu. Jadi itu yang digambarkan secara umum tentang akuntansi. Menarik sih ya Bu ya. Jadi memang akuntansi ini ternyata semenarik itu nih teman-teman. Bu, aku pengen tanya nih, kan memang anak-anak zaman sekarang ini nih yang masuk akuntansi itu nggak pure mereka dari akuntansi SMK-nya. Ada juga yang dari otomotif, teknik, dia mencoba nih hal-hal baru di dunia akuntansi. Nah mungkin dari Bu Maria sendiri lah, mungkin ada tips dan triknya lah untuk si anak-anak ini yang baru mulai belajar akuntansi. Mungkin masih awam, apa sih akuntansi? Iya. Yang pertama tentu kosongkan dulu gelasnya. Kosongkan dulu gelasnya. Karena kita misalnya dari anak IPA atau anak otomotif, atau D3 atau SMK-nya SMK DKV atau SMK-nya SMK grafika atau apapun lah. Kosongkan dulu. Misalnya jadi sekretaris gitu ya. Kosongkan dulu gelasnya karena kita akan belajar sesuatu yang baru ya. Mulai dari mengetahui ngapain sih kita belajar akuntansi itu, seberapa pentingnya sih akuntansi itu, mulai dari yang gampang dulu, dari paling dasar. Kalau sudah cukup mengerti mengenai yang dasar, kita akan maju berikutnya ke yang lebih sedikit lebih berat daripada itu, membuat laporan keuangannya. Kalau sudah membuat laporan keuangan, kemudian kita menginterpretasi atau interpretasi biasanya menganalisa, membaca hasil laporan keuangan. Nah, itu yang penting karena dari laporan keuangan itu kemudian Anda sebagai pemilik usaha atau kita atau karyawan atau perusahaan bisa mengambil keputusan dari informasi yang diperoleh dari akuntansi itu. Jadi yang diperlukan tuh informasinya, gitu. Jangan sampai betul. Akuntan ya. Betul. Itu bisa sampai menentukan kebijakan yang akan diambil nanti. Iya, betul. Iya. Jadi kalau akuntansi itu jangan sampai kemudian salah analis, orang salah mengambil keputusan karena laporan keuangannya salah. Harus teliti Iya, betul. Harus akurat. Emang kuncinya anak akuntansi itu selain teliti harus fokus. Ya. Betul. Karena kalau udah nggak fokus, perhitungannya malah jadi buyar, ngeblank lah. Jadi harus ngulang. Apalagi anak akuntansi itu punya slogan lah. Kalau nggak balance itu kayaknya bikin pusing. Iya betul. Gitu ya. Balance itu sesuatu yang pasti harus gitu. Karena kalau nggak balance malah jadi stres tersendiri. Gitu. Iya betul. Oke, menurut Bu Maria nih ya, bagaimana pandangan Ibu Maria nih mengenai akuntansi dan profesi seorang akuntan? Profesi seorang akuntan, kita bicara
profesi akuntan itu luas banget ya. Mulai dari kita yang akuntan dari dunia pendidikan dulu lah ya, akuntan pendidik yang seperti saya. Atau akuntan manajemen profesional. Saya kebetulan dulu pernah jadi akuntan manajemen. Jadi saya dulu di perusahaan adalah akuntan manajemen sebagai manajer sebuah perusahaan accounting dan management. Kebetulan dijadiin satu. Tapi banyak perusahaan yang di split ya. Bahkan kalau perusahaannya besar itu accounting payable manager sendiri, receivable manager sendiri gitu ya. Kalau udah makin besar perusahaannya. Nah itu jadi accountant manajemen. Ada juga akuntan audit ya, dari audit. Nah itu akuntan yang audit itu dia punya sertifikasi untuk melakukan audit ya. Kalau di perusahaan biasa nanti Anda nggak perlu, Anda misalnya kerja di perusahaan kantor akuntan publik, untuk pertama nggak perlu punya sertifikat akuntan publik. Tapi kalau Anda mau buka usaha sendiri, buka kantor akuntan publik sendiri, kemudian Anda bisa melakukan audit ke perusahaan-perusahaan lain, nah itu baru perlu sertifikat. Jadi akuntan audit ya. Kemudian ada akuntan pemerintahan. Jadi akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Luas. Bahkan kalau Anda di bursa itu juga perlu akuntan. Iya. Luas sekali. Jadi teman-teman, untuk jurusan akuntansi ini nih memang luas banget nih profesinya, nggak hanya menjadi seorang staff accounting atau jadi kasir doang gitu ya. Ternyata seorang accounting itu tuh teman-teman berpeluang lah, pekerjaannya tuh luas banget. Oke Bu, potensi pekerjaan apa saja nih yang bisa dimiliki untuk mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi? Yang kalau misalnya dari D3 Anda bisa masuk mulai dari staff akuntansi ya, itu udah Anda bisa. Karena kalau Anda lanjut lagi ke pendidikan yang lebih tinggi, Anda bisa jadi staff audit. Anda bisa ya masuk ke lembaga pemerintahan di semua sektor, itu bisa, karena semua sektor itu butuh akuntansi, butuh akuntan begitu. Tapi Bu, anak akuntansi bisa nggak sih masuk ke dunia perpajakan? Wah, justru spesifiknya lebih ke pajak gitu Bu. Lah, itu salah satu kelebihannya akuntansi. Karena salah satu yang dipelajari di akuntansi itu adalah pajak. Ya. Jadi pajak itu adalah salah satu bagian dari jurusan dari profesi yang bisa ditekuni akuntansi ya. Jadi bedanya kalau Anda lulusan perpajakan aja, bukan akuntansi, maka informasi mengenai akuntansinya jauh lebih sedikit dibandingkan anak jurusan akuntansi yang mengerti pajak, yang penguasaan pajaknya bagus. Jadi misalnya kalau yang berhubungan itu kita sebutnya dengan akuntan pajak, akuntan bagian perpajakan. Jadi nanti dia bisa ada di bagian di perusahaan khusus pegang pajak, atau bisa juga di kantor pajak, ya, di kantor pajak, mulai dari audit para perusahaan-perusahaannya. Jadi audit perusahaan, kemudian laporan keuangan perusahaan itu kan harus, kan nanti mereka buat pajak penghasilan badan, nah itu kemudian mereka koreksi gitu. Itu salah satunya. Oke, soalnya nih anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget yang aku pengen banget kerjanya di kantor pajak gitu. Pengen banget pengen jadi kayak si kakak itu kerjanya di perpajakan dan segala macamnya. Ternyata kalau anak akuntansi pun bisa ya Bu ya, jadi justru itu gitu, justru banyak kan jurusan dari akuntansi. Karena kita mempelajari dengan spesifik itu pajak ya. Kalau di P3I lagi itu pajak itu banyak sekali SKS-nya, banyak sekali belajarnya. Jadi setiap semester ada perpajakan 1, perpajakan 2 gitu ya. Nah, banyak sekali. Jadi nggak hanya accounting-nya saja, tapi pajak.
Jadi aman kalau kita di LP3I, saya mau kompetensi pajak gimana? Oh bagus pasti. Karena ada uji kompetensi tersendiri juga Iya, untuk perpajakan. ada, Iya, pajak. jadi emang pasti. Dan kedua-duanya tuh akuntansi bisa pajak juga. Betul. Dan kebetulan karena di kampus LP3 pun ada nih jurusan komputerisasi Iya. akuntansi gitu. Boleh Iya. cerita nggak sih dari Kak Aisyah nih? Gitu ya, kayaknya tadi belum memperkenalkan, udah belum sih? Udah. Ya. Aisyah Fadilani, biasa dipanggil Aisyah. Oke, perkenalan lagi. Kalau Kak Aisyah aku pengen tanya nih Dek, kan ini berhubungan dengan mahasiswa ya, Iya. terutama dengan mahasiswa akuntansi. Jadi memang kalau di kampus LP3 ini kita banyak program studinya. Iya. Salah satunya kita bahas sekarang ini tentang akuntansi. Apalagi ini kan Aisyah ini mewakili menjadi dari tim CMP ya, mewakili tim CMP. Boleh cerita nggak sih dari jurusan akuntansi sendiri penyerapannya itu seperti apa? Untuk di dunia usaha dan dunia industri. Oke, kalau dari tim CNP sendiri ya membaca bagaimana proses penempatan dari anak akuntansi itu di LP3 itu sangat besar ya potensi untuk dilirik oleh perusahaan gitu ya. Penempatan untuk anak akuntansi ya, khususnya komputerisasi akuntansi itu bisa dibilang mungkin sebelum dia lulus itu sudah pasti tertempatkan kerja. Wah, Gitu. luar Jadi biasa. jadi ketika kuliah dia sudah mulai magang, sudah mulai banyak perusahaan yang memanggil untuk magang, tapi ketika dia bahkan belum lulus itu sudah tertempatkan kerja. Gitu. Jadi memang peluangnya nih kalau di dunia industri masih besar. Oke, sebentar. Itu CMP singkatannya dari apa? Oh iya, CNP itu Corporate and Placement. Jadi itu khusus dari LP3I, CNP itu khusus untuk membantu penempatan kerja mahasiswa. Jadi memang ada divisi khususnya lah Iya. ya untuk menyalurkan nanti mahasiswa bekerja. Boleh bekerja. diceritain nggak sih itu dari alurnya itu dari mulai semester berapa? Alurnya kalau untuk magang itu sudah mulai, kalau untuk D3 ya, itu sudah mulai di semester 5 Oke. gitu. Biasanya dilakukan itu kalau magang mungkin sebelum KKI ya, karena nanti kan prosesnya itu juga untuk membantu pembuatan laporan KKI nanti. Jadi laporan KKI itu biasanya ketika magang membuat laporan KKI. KKI itu apa? KKI itu kuliah kerja industri. Ya, yang disampaikan. Oke, jadi KKI itu kuliah kerja industri. Jadi kita magang di perusahaan dan kita melakukan observasi di perusahaan tersebut. Kita membuat laporannya, nanti kita laporkan ke bagian akademik gitu loh. Jadi mungkin KKI itu seperti kita bekerja, jadi bukan Iya. hanya observasi, tapi Betul. KKI kuliah praktek kerja industri. Mm-mm. Jadi mahasiswa LP3I khususnya jurusan akuntansi masuk ke dunia industri di bidang akuntansi, Iya. sehingga nanti ketika saatnya terjun langsung ke dunia industri nggak gagap lagi, Iya, sudah asing karena lagi. sudah ada latihannya. terbiasa, sudah ada pemanasannya lah Iya, lewat ada pemanasan. proses KKI. KKI itu ya Mbak ya. Betul, Oke, betul. lanjut Mbak. Sip. Jadi memang akuntansi ini kalau kita bilang salah satu jurusan favorit lah ya. Betul, LP3 jurusan favorit. Oke, jurusan yang paling banyak penyerapannya pertama. Betul. Oke. Yang diikuti AB dan MI. Ya, jadi menarik teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang baru lulus dari SMA maupun SMK cocok banget nih untuk bergabung di kampus LP3 Depok. Nanti ngambilnya apakah jurusannya bisa masuk akuntansi, apalagi yang memang teman-teman ini backgroundnya langsung dari akuntansi. Pastinya bakal kebantu banget juga ya kalau dari basicnya. Cuman jangan khawatir juga nih buat teman-teman yang memang basicnya belum ada, pastinya nanti diajarin lagi di sini. Jadi kalau dilihat supply and demand, ya kita bicara supply dari LP3I, let's say satu angkatan itu berapa biasanya rata-rata? Biasanya sih akuntansinya ya, akuntansinya 60-an ya? sekitar 50 sampai 60. ya sekitar segitulah. Nah, daya serapnya sementara supply-nya segitu, kebutuhannya jauh lebih Kebutuhannya tinggi. jauh lebih tinggi di perusahaan. Jauh lebih tinggi. Karena memang di perusahaan pun dibutuhkan untuk staf akuntansinya juga nggak sedikit. Dalam satu perusahaan kecil pun sudah butuh beberapa staf ya, nggak hanya 1-2 Iya. gitu. Apalagi perusahaan yang lebih besar, Betul. pastinya membutuhkan staf akuntansi yang lebih banyak. Betul. Ya, contoh ini saya berbagi pengalaman aja karena saya dulu juga adalah di industri ya. Satu perusahaan itu biasanya butuh small middle and small company itu rata-rata 7 sampai 10
orang staff accounting, ya. Kemudian apalagi kalau perusahaannya makin besar, gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah per bagian itu sudah manajer, jadi satu bagian itu bisa punya accounting punya item-item di akuntansi, misalnya bagian piutang, bagian utang itu sudah satu manajer sendiri. Jadi kadang-kadang jadi spesifik sekali pekerjaannya. Jadi demikian banyak yang diperlukan oleh dunia industri, gitu kan. Jadi apalagi dari Politeknik LP3I itu kenapa menjadi sangat diminati, karena belajarnya vokasi. Vokasi itu belajar apa, Mbak? Coba. Oke, kalau kampus vokasi ini 70% memang penyerangannya lebih banyak praktek dan 30%-nya itu teori. Nah, karena itu yang dipelajari, maka yang dipelajari di pelajaran itu hampir berapa persen, Mbak Aisyah? Oh iya, kalau untuk Kan sekarang sudah masuk dunia industri ya. Nah, bagaimana pelajaran yang diterima, berapa persen yang dari selama diimplementasikan? selama melakukan pembelajaran ya terkait dengan materi akuntansi dan sebagainya, ketika kita terjun ke dunia industri itu kurang lebih 85% itu materinya pasti kita kerjakan di dunia industri. Jadi sudah pasti relatable lah. Iya, oke. Jadi membantu banget pastinya ketika kita Betul. terjun tuh ya udah ada pegangan lah untuk mengerjakan. Iya. Jadi materi pelajaran yang diperoleh ketika di bangku kuliah khusus untuk jurusan akuntansi hampir 100%, hampir 100% terpakai. Ya, mulai dari pelajaran yang paling gampang tuh intermediate accounting. Itu dipakai. Cost accounting untuk perusahaan industri itu dipakai. Kemudian memang tergantung masing-masing industri ya, terus kebijakan. Tapi pajak pasti dipakai. Udah langsung aja switch, langsung kita mengerjakan kantor, bedanya adalah ini di perusahaan dan ini pembelajaran, gitu aja. Persis 100% yang kita pelajari itu akan terpakai di dunia industri. Kemudian analisis laporan keuangan juga, karena setiap kali membuat laporan keuangan, Anda bisa lihat di laporan indeks di perusahaan-perusahaan bursa itu pasti ada analisis laporan keuangan. Kenapa diperlukan? Untuk perusahaan investor mengambil keputusan, kira-kira saya mau berinvestasi nggak ya di perusahaan itu, menguntungkan atau tidak bisa dilihat dari laporan keuangan. Makanya kalau perusahaan kecil saya nggak perlu lah begitu, saya pakai usaha sendiri. Kalau nanti usaha kita makin besar, maka kita perlu mengembangkan perusahaan itu. Gimana caranya? Perlu tambahan dana. Tambahan dana dari luar. Dari mana orang percaya perusahaan itu bagus? Kalau tidak ada bahasa bisnisnya. Karena laporan keuangan adalah bahasa bisnis, maka even Anda adalah pemilik perusahaan atau pengusaha kecil menengah, itu juga tetap memerlukan, karena nanti kalau Anda perlu untuk pengembangan usaha, maka laporan keuangan Anda itu yang akan dilirik oleh perbankan atau investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan Anda, gitu. Menarik kok, artinya aku nggak mau kerja, aku mau punya perusahaan sendiri, no problem. Ya, itu tetap diperlukan jurusan itu. Anda mau jadi pengusaha apapun, itu tetap penting. Oke, kalau Aisyah deh. Aisyah kan ini juga mahasiswa lah ya. Mahasiswa kebetulan dari jurusan akuntansi juga, ada nggak sih mata kuliah favorit? Mata kuliah favorit. Walaupun memang di akuntansi ini semuanya itu ngehitung gitu ya. Iya, pastinya semuanya Enggak juga. Sistem enggak gitu. Sistem Audit enggak gitu. Ya, Oke, mungkin ada yang lebih favoritnya gitu. Kalau favorit dan karena memang yang paling sering digunakan pastinya basic accounting. Ya. Itu pastinya yang suka, karena dari basic accounting itulah kita ngerti maksudnya pola pikir dan konsepnya, konsep dari akuntansi itu seperti apa, itu dasarnya dari basic accounting. Jadi kayak pengertian debit kredit, fungsi kita mempelajari akuntansi itu apa tuh ya dari dasar banget kan. Jadi itu yang bikin kayak jadi akuntansi itu kayak gini, jadi nambah wawasan lagi, nambah kita jadi lebih paham fungsi akuntansi. Jadi itu yang masih ketanam sampai sekarang sih. Oke, kalau boleh tahu nih, Bu Maria kan ini juga selaku dosen praktisi di kampus LP3I Depok ya.
kebetulan juga ngajar akuntansi juga ya Bu ya. Saya mau tanya nih Bu, kenapa alasan apa nih Bu Maria memilih akuntansi sebagai salah satu yang ibu dalami sampai saat ini? Jadi kan dulu waktu saya seperti seumur kalian ya, paling gampang cari kerja jurusan akuntansi. Masih Itu sama berarti. aja. Berarti masih sama tuh sampai sekarang ya. Sesimpel itu. Gitu, nggak mau pilih-pilih yang lain karena paling gampang, paling cepet diserap industri itu. Makanya ngambilnya juga itu karena ya lebih luas, banyak sekali kesempatan. Ya kalau mau jadi kutu loncat juga cepat. Kemudian kita mau belajar apa? Pajak apa? Bahkan kalau akuntansi, saya bekerja puluhan tahun di perusahaan ya, itu kita harus tahu. Kayak kita tahu dapurnya perusahaan itu. Kalau kita di bagian akuntansi harus tahu dapurnya perusahaan. Karena semua ujung-ujungnya duit kan. Nah, jadi kan semua bermuara di laporan keuangan. Kemudian pengambilan keputusan oleh manajemen itu ujungnya adalah laporan keuangan. Jadi orang akuntansi itu mulai dari bikin perencanaan keuangan, budgeting, program kerja, budgeting, itu semua pekerjaan yang harus dilakukan akuntansi. Jadi luas sekali karena bikin budget, anggaran. Bikin anggarannya tidak hanya anggaran keuangan tapi juga anggaran kerja. Gitu. Nanti dikompil bahasa Indonesia, digabungkan dalam sebuah anggaran perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu cukup baik, maka dia akan melakukan penganggaran setiap tahun. Kalau dia cukup baik lagi, bisa penganggaran jangka panjang, kemudian jangka pendek. Visi misi perusahaan itu tuh terkait sama accounting larinya. Boleh kasih motivasi buat anak-anak yang mungkin nih yang lagi nonton masih galau gitu. Karena saya banyak banget menemukan calon-calon mahasiswa baru nih Bu ya, terutama backgroundnya dari akuntansi Bu. Ketika ditawarkan akuntansi dia nggak mau. Kenapa alasannya? Alasannya yang paling kuat sampai saat ini adalah pusing, ngitung mulu, pengen coba yang baru. Mungkin dari Bu Maria selaku seorang akuntansi lah gitu, boleh kasih motivasi buat anak-anak Gen Z terutama dan anak-anak muda saat ini sekarang? Sebenarnya ada kayak apa ya? Ada kebaikan juga sekarang ini. Ada tidak seperti zaman bahula. Kita belajar akuntansi itu sebenarnya hanya untuk mengetahui prosesnya. Ya, memang sepertinya berhitung. Ngitung pusing gitu ya. Tapi kita kan apa sih setelah kita belajar? Apa sih setelah kita belajar segitu lamanya? Untuk apa sih goalsnya? Goalsnya kan cari pekerjaan kan. Ketika kemudian pekerjaan yang tersedia itu jauh lebih banyak, kita nggak perlu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Agak bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kenapa enggak? Gitu kan? Karena aku nggak perlu khawatir itu susah, pusing atau segala macam. Karena sebenarnya kalau kita makin tahu, kalau waktu SMK kan hanya sedikit ya kulit-kulitnya aja. Kalau begitu kita masuk ke perguruan tinggi itu tentu banyak hal yang kita pelajari lebih dalam sehingga menjadi menarik gitu. Jadi ini buat teman-teman gak usah khawatir, akuntansi itu gak semenyeramkan itu ya Aisyah ya. Karena kata Bu Maria tadi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kamu teman-teman pusingnya, gak balance-nya dirasain di awal. Karena nanti kita tinggal metik hasilnya tuh di ujung. Iya, dan gini, kita lihat deh, banyak pemimpin perusahaan itu berasal dari jurusan akuntansi. Iya. Tahu Ignatius Jonan? Oh, tahu kan? Tahu. Direktur utama dulu ya, dulu sempat jadi Menteri Perhubungan ya, sempat. Oh, KAI yang dari sekarang jadi hebat seperti sekarang itu dari jurusan apa?
akuntansi. Iya, keren banget. Banyak direktur di perusahaan saya itu dari jurusan akuntansi, nggak pernah keluar dari jurusan akuntansi. Direkturnya selalu jurusan akuntansi, nggak pernah enggak. Karena emang konsep bisnisnya tuh emang ada. Ya karena kita harus tahu keseluruhan bisnis Iya. itu, Betul. maka lebih mengelotok gitu ibaratnya kalau anak akuntansi. Jadi lebih marketing dia paham. Barangkali tidak secanggih orang marketing yang pandai bicara, tapi untuk urusan dapurnya perusahaan itu akuntansi ya memang semuanya yang orang akuntansi itu harus tahu. Makanya dari A sampai Z akuntansi. Jadi kalau lebih komprehensif gitu. Kenapa jadi menarik untuk karena misalnya kalau ada kita dengan kita tahu akuntansi, kalau kita tahu ada yang maling di perusahaan itu juga tahu gitu. Kalau ada yang berbuat nakal, kenalan ya Bu ya. Berakuntansi dulu ada yang tahu ya. Iya. Banyak hal menarik. Kalau dari Aisyahnya sendiri nih, kan Betul. Aisyah kan udah mengalami lah ya selama kurang lebih 3 tahun lah deh ya. Bentar lagi 3 juga tahun. mau lulus gitu ya. Pusingnya seorang belajar akuntansi seperti apa? Kasih motivasi lah deh untuk teman-teman nih yang saat ini mungkin masih galau-galau lah untuk milih kampus terlebih jurusan. Kalau karena tadi yang disinggung itu teman-teman yang sebenarnya udah mempelajari akuntansi, cuma mungkin ngerasa capek, pusing ya. Jadi kalau menurut aku kalian tuh masih di tahap capek dan pusing, bukan berarti kalian tuh nggak bisa. Beda ya, maksudnya beda-beda. ketika dia pusing mungkin dia emang cuma lelah karena memang yang dia pelajarin, yang dia hadapin itu terus ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa kan ya tetap harus dicoba ya. Cuman kalau kamu masih tahap pusing itu ketika kamu berusaha lebih keras lagi, ya benar kata Bu Maria tadi. Mungkin kita akan sakit nih sekarang, pusing, capek, nggak bisa Kak, kayak nggak bisa deh, Kak, udah nggak sanggup apa gitu. Tapi nanti gitu. Kalau kita kan mikirinnya juga kuliah untuk masa depan nanti ya. Kalau kita mikirnya kita nggak mau capek sekarang, nantinya gimana ketika kita kerja. Jadi mendingan capeknya sekarang, tapi nanti kita bisa lebih lebih santai, lebih bahagia Iya. ketika kita kerja. Opportunity-nya, kesempatan yang Kesempatannya. ditawarkan oleh jurusan akuntansi itu luas Luas sekali. banget. Jadi kalau perusahaan-perusahaan, coba cari perusahaan-perusahaan kecuali bahkan even perusahaan penerbangan, Garuda kayak gitu. Tadi itu juga orang penting. Kan begitu dipegang bukan jurusan akuntansi kan jadi, maksudnya jurusan itu begitu. Hampir saya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang direkturnya itu akuntansi keuangan, akuntansi dan keuangan biasanya. Karena dia tahu cara pengambilan keputusan, laporan keuangan itu sudah mendarah daging gitu. Oke, sip. Karena memang udah banyak banget ya teman-teman. Tadi kita udah tahu juga nih apa sih sebenarnya akuntansi juga. Terus tadi Bu Maria juga udah sharing juga nih ke teman-teman profesi, Prospek kerja. betul prospek kerjanya, dan bahwa kalau di kampus LP3 ini di bagian CRP penyerapan jurusan akuntansi ini Hasilnya memang masih besar sekali. masih besar sekali. Boleh nggak sih kasih kesan dan pesan untuk mahasiswa yang saat ini nih masih menjalani masa-masa kuliah dan untuk masyarakat di luar sana? Boleh dimulai dari Ibu dulu. Yang pasti jangan takut terhadap akuntansi, karena akuntansi adalah bahasa bisnis. Saat Anda memegang itu, maka kendali perusahaan, kendali dunia itu ada di Anda. Gitu. Dari Ya, perusahaan. dari gitu. perusahaan, betul. Jadi lebih, Anda nggak hanya tahu kulit-kulitnya, tapi juga dalam. Untuk mahasiswa jurusan akuntansi, jangan takut gitu ya tentang sepanjang Anda belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi Anda nggak hanya mempelajari apa yang terlihat gitu ya, kan luas sekali yang dipelajari. Percayalah bahwa apa yang Anda pelajari itu nanti pada saat Anda bekerja ya seperti itu, nggak perlu khawatir ntar kerja nggak sama, ngapain belajar akuntansi, ntar di dunia kerja nggak sama kok. Nggak ada, jurusan akuntansi adalah jurusan yang paling implementasinya tuh paling banyak sama dengan sama dengan yang dipakai industri ya.
hampir semua yang kita pelajari saat di bangku kuliah itu terpakai di industri. Nggak ada, jarang sekali. Misalnya kalau jurusan lainnya masih, oh ini teorinya begini, pada saat praktek belum tentu sama. Tapi kalau di jurusan akuntansi enggak. Plek-plek ya. Plek-plek. Yang dipelajari itu ya yang dipakai itu. Kalau dari versi Aisyah, Apa nih? kesan-pesannya apalagi buat adik-adik tingkat kamu nih yang lagi menjalani masa-masa di kelas akuntansi. Oke, mungkin buat adik-adik tingkat nih yang lagi berjuang belajar akuntansi. Kalau aku sih pesannya cuma ya pokoknya tetap terus semangat, ingat tujuan awal kalian untuk kuliah itu apa. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, sayang gitu kan ya. Ini kita sampai selesai. Dan kalau apa ya? Kalau aku sih lebih ke yang aku suka tentang akuntansi itu ya itu konsep berpikirnya itu loh tentang berbisnis gitu. Jadi dari segi kita membuat planning dan setelah planning itu actionnya apa, terus setelah action itu kan ada hasil. Nah hasil evaluasi kita harus kayak gimana itu tuh benar-benar dipelajarin dan itu yang bikin jadi menarik gitu karena itu yang berhubungan langsung dengan bisnis kan pasti butuh perencanaan dan evaluasi. Akuntansi pun juga begitu. Nah karena mereka saling terkait ya, ada keterikatan. Jadi itu menarik lah buat aku gitu dipelajari untuk tahu oh jadi kayak gini, oh ini tuh kayak gini. Jadi banyak hal-hal baru yang aku tahu gitu ketika masuk di akuntansi. Intinya mah tetap menikmati proses gitu nikmatin aja gitu. Nanti juga selesai. Dan itu pun nanti bakal kepake Betul, juga gitu ya, langsung terjun. Gak akan sia-sia kok teman-teman, semua yang teman-teman pelajarin pasti terpakai karena yang dipakai memang itu gitu yang dipelajarin. Gak bakal sia-sia. Dan gak usah horor apalagi kalau gak balance ya. Betul. Gak balance. Akuntansi ketemunya angka-angka terus, apalagi ngitungnya uang gaib gitu ya Bu ya. Biasanya akuntansi tuh ngomongnya gitu. Ya uang goib ya, uangnya nggak ada tapi nominalnya sampai ada. berapa gitu ya. Oke, intinya mah tetap semangat, tetap fokus buat teman-teman yang saat ini lagi ada di kelas akuntansi atau yang baru mau mulai akuntansi. Jadi bahwa akuntansi ini prospek kalian itu nanti sangat luas banget dan zaman sekarang perusahaan mana sih yang nggak butuh akuntansi? Betul. Mau perusahaannya nasional, multinasional, bahkan internasional butuh yang namanya seorang akuntan. Betul. Gitu. Oke teman-teman, sudah di penghujung acara kurang lebih kita udah berbincang-bincang nih Bu ya, nggak kerasa udah lebih dari 30 menit. Buat teman-teman online, terima kasih banyak udah menyaksikan podcast kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Maria, Aisyah yang udah sharing-sharing nih ke teman-teman online. Semoga informasinya bisa membuka open mindset teman-teman nih yang akuntansi itu nggak semua menakutkan gitu bahwa enjoy dan happy gitu ya. Oke. Teman-teman, thank you. Jangan lupa saksikan podcast Dosen Mention lagi di next hari dan tentunya jangan lupa untuk di like, subscribe dan share ya teman-teman. Aku tutup akhiri. Wassalamualaikum